Mitos asal-usul Pulau Bali ketika Empu Kuturan memindahkan Gunung Agung. Di masa yang sangat lama, sebelum dunia terbagi menjadi pulau-pulau, tanah Jawa dan tanah Bali masih bersatu. Sebagai satu daratan luas di bawah naungan para dewa. Gunung-gunung menjulang, sungai mengalir jernih, dan manusia hidup damai memuja alam sebagai ibu yang memberi kehidupan. Namun, waktu tak selalu berjalan lembut. Ketika manusia mulai lupa bersyukur, alam mulai berbisik, lalu berteriak dalam murkanya. Suara bumi yang gelisah. Suatu malam, tanah berguncang. Gunung Raung yang menjadi pusat keseimbangan dunia memuntahkan api merah ke langit. Hujan abu menutupi matahari. Pohon-pohon membungkuk ketakutan, dan manusia pun bersembunyi di balik doa-doa yang gemetar. Kita telah lupa kepada bumi. Kita telah lupa kepada para dewa. Di lereng gunung, seorang empu tua bernama Empu Sidi berlutut di depan api suci. Di sampingnya berdiri muridnya yang setia, Empu Kuturan. Ia masih muda, namun hatinya setenang samudra. Kuturan, alam sedang menangis. Tanah ini terlalu berat menanggung keserakahan manusia. Guru, apakah kita masih bisa menenangkan bumi? Hanya dengan keseimbangan dan pengorbanan. Turunnya Batara Pasupati. Saat malam ketiga tiba, langit terbelah. Dari cahaya yang menyilaukan, muncul sosok agung, Batara Pasupati, dewa penegak keseimbangan dunia. Ia menatap bumi yang retak, lalu memandang Empu Kuturan yang berlutut di hadapannya. Kuturan, engkau memiliki hati yang bersih. Aku akan memberimu tugas besar. Ambillah puncak Gunung Raung ini, bawalah ke arah timur dan tanamlah di tanah baru, agar dunia kembali seimbang. Hamba siap, wahai Batara, demi bumi, demi kehidupan. Cahaya keemasan turun ke tangan Empu Kuturan. Dari sinar itu, terbentuk batu raksasa bercahaya, sebuah gunung kecil yang memancarkan tenaga suci. Itulah yang kelak disebut Gunung Agung. Perjalanan menuju timur. Dengan kekuatan tapa dan doa, Empu Kuturan mengangkat gunung itu di atas kedua tangannya. Langit bergetar, ombak laut menjauh, dan langkahnya membelah kabut pagi. Selama 7 hari 7 malam ia berjalan, melintasi hutan, sungai dan desa yang porak-poranda. Setiap jejak kakinya meninggalkan pijaran api suci. Burung-burung mengikuti di udara, angin menuntunnya ke arah timur. Empu Kuturan berdoa lembut. Wahai Ibu Bumi, terimalah pengorbanan ini. Aku datang bukan membawa beban, tapi harapan baru bagi dunia. Pertarungan dengan laut. Ketika tiba di ujung daratan, angin laut menyambutnya dengan amukan hebat. Ombak naik setinggi gunung, petir menyambar dari segala arah. Kau manusia kecil, berani mengusik wilayahku. Aku datang bukan untuk menaklukkanmu, tapi untuk menyeimbangkanmu. Tak ada keseimbangan di tengah badai. Maka biarlah badai ini menjadi saksi bahwa bumi dan laut bisa berdamai. Dengan sisa tenaganya, ia menancapkan gunung itu ke dasar laut. Cahaya keemasan meledak ke seluruh penjuru langit. Lahirnya pulau baru. Bumi mengguncang keras. Air laut mendidih dan berputar. Dari dasar samudra, tanah mulai muncul perlahan. Tanah suci yang baru, yang kelak disebut Pulau Bali. Langit berubah cerah, angin menjadi lembut, dan suara burung terdengar kembali. Inilah tanah keseimbangan.
tanah yang lahir dari doa dan pengorbanan. Gunung Agung berdiri tegak di tengah daratan, menjadi pusat kehidupan spiritual dan penjaga keseimbangan alam. Terbelahnya dua dunia, namun kekuatan besar itu meninggalkan jejak. Tanah yang dulunya satu, perlahan retak. Air laut mengalir di celahnya, membentuk garis panjang yang berkilau di bawah matahari. Itulah yang kini kita kenal sebagai Selat Bali. Garis pemisah antara Jawa dan Bali, antara dunia lama dan dunia baru. Empu Sidi dari kejauhan, Kuturan, engkau telah menunaikan takdirmu. Dunia kini seimbang kembali. Warisan dari Empu Kuturan. Setelah tugas sucinya selesai, Empu Kuturan membangun tempat-tempat pemujaan untuk menjaga keseimbangan dunia. Ia mendirikan Pura Besakih di lereng Gunung Agung, tempat di mana manusia dan dewa bertemu dalam doa. Selama kalian menghaturkan rasa syukur, tanah ini akan diberkati. Gunung ini akan menjadi jantung kehidupan. Dan sejak saat itu, Bali menjadi tanah suci. Dikenal sebagai Pulau Para Dewa, tempat doa dan alam bersatu dalam harmoni. pesan dari leluhur. Kini, ketika gunung bergemuruh, ketika ombak mencium pantai, orang Bali percaya itu adalah tanda bahwa alam masih bernafas dan para dewa masih menjaga mereka. Nak, laut yang memisahkan kita bukanlah tembok, tapi jembatan antara bumi dan langit. Kakek, apakah dewa masih di Gunung Agung? Selama kita menjaga alam, dewa akan selalu tinggal di hati manusia. Dan begitulah kisah tentang asal-usul Pulau Bali, tanah yang lahir dari tangan manusia suci dan kehendak para dewa. Bali bukan sekadar pulau, melainkan pesan abadi tentang keseimbangan antara daratan dan laut, antara manusia dan alam, antara bumi dan kahyangan. Inilah kisah leluhur kita, mitos yang bukan sekadar dongeng, tapi pengingat agar kita selalu menjaga alam seperti menjaga jiwa. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini bersama Sima di Traveling. Jangan lupa, setiap ombak, setiap kabut, setiap doa di Bali adalah nafas dari masa lalu yang masih hidup di hari ini.